Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wabarakatuh. teman-teman seperjuangan CGP Kabupaten. Kamera, Pak. Malam ini kita akan memperagakan satu yang dimana akan diperankan oleh Ibu Rahmawati sebagai kucinya, sedangkan Mbak Henik Sagita sebagai kucingnya. Kasusnya adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Disilahkan kepada Mbak Henik sama Ibu Rahmawati. Mbak Enik, sudah siap? Ya, siap. Terima kasih. Selamat Ya, pagi, oke. Rahma. Gimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Oh ya, saya mendengar kabar dari teman-teman kamu bahwa kamu tidak ikut kerja kelompok. Benar begitu? Iya, Bu. Saya memang tidak suka belajar kelompok, Bu. Oh gitu ya. Apa tujuan yang ingin kamu capai dari diskusi kita kali ini? Saya ingin punya solusi dari masalah saya ini, Bu. Baiklah, coba ceritakan pada ibu apa permasalahan yang kamu hadapi. Saya lebih senang belajar sendiri, Bu. Makanya saya tidak mau ikut belajar kelompok. Kira-kira kenapa Rahma senang belajar sendiri? Saya senang belajar sendiri karena saya bisa lebih bebas berekspresi, Bu, dan terbukti hasil belajar atau tugas mandiri saya selalu mendapatkan nilai tinggi, Bu. Jadi, saya bisa mengerjakan dengan cepat tanpa menunggu teman saya, Bu. Wah, ternyata Rahma anaknya mandiri juga ya. Tapi kenapa kamu berpikir bahwa kamu dengan belajar mandiri, kamu akan lebih berhasil? Iya, Bu, karena setiap tugas mandiri saya selalu mendapatkan nilai 100. Tapi kalau berkelompok, nggak ada yang mendengarkan pendapat saya, jadi nilai saya sering lebih rendah, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, menurut kamu, selamanya bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri ya dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, begitu? Tentu saja tidak, Bu. Saya membutuhkan teman-teman juga sih, Bu. Saya juga pasti membutuhkan bantuan orang lain, Bu. Nah, itu kamu pinter. Kita kan makhluk sosial. Kita selalu membutuhkan orang lain karena kita manusia yang dasarnya hidup saling tolong-menolong. Apakah kamu yakin tidak mau belajar berkelompok lagi dengan temanmu? Saya Kameranya mau kok sih, belum Bu. bisa itu, Bu. Cuma cuma saya kesulitan sih untuk belajar kelompok. Kalau begitu, coba kamu ceritakan kendala apa yang kamu hadapi ketika kamu melakukan diskusi kelompok bersama teman-temanmu. Pada saat belajar kelompok, saya sering berbeda pendapat dengan teman, Bu. Beberapa teman saya malah tidak mau menerima pendapat saya. Bahkan ada yang tidak tahu mengenai topik diskusi, Bu. Sekarang kita bahas ya. Kira-kira menurut Rahma nih, mengapa pendapat Rahma tidak diterima oleh anggota kelompok?
Menurut saya sih, karena saya merasa pendapat saya selalu benar sih, Bu. Karena saya melihat dari sumber di buku, Bu. Begitu ya. Wah, kamu memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sekali. Tapi, apakah kamu yakin kamu sudah mendengar pendapat teman kamu? Enggak sih, Bu. Saya merasa pendapat mereka kurang tepat, Bu. Kalau pendapat saya yakin benar karena saya menggali dari sumber di buku, Bu. Nah, berarti sama kan? Kamu tidak setuju juga dengan pendapat mereka. Begitu juga dengan mereka. Nah, sekarang menurut Rahma, bagaimana caranya agar pendapat anggota kelompok itu bisa diterima dan menjadi keputusan bersama dalam kelompok? Menurut saya sih kita cari suara terbanyak, pendapat terbaik yang mendekati kebenaran, kita cari. Nah, nanti itu yang diambil jalan tengahnya. Nah, betul itu. Bagaimana caranya agar tujuan tersebut tercapai? Saya akan meminta semua teman-teman di kelompok mengajukan pendapat. Kemudian kita voting mengenai mana pendapat yang sesuai atau mendekati kebenaran. Barulah nanti kita sepakati bersama dan kemudian kita simpulkan. Wah, bagus itu. Apakah Rama sudah melakukannya? Belum sih, Bu. Tapi saya akan melakukannya. Nah, bagus banget itu. Nah, kemudian ada masalah lain lagi nggak yang menjadi kendala dalam berdiskusi kelompok dengan temanmu? Iya, Bu. Dalam diskusi ada teman yang tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat kerja kelompok, Bu. Kemudian kira-kira ada lagi nggak penyebab lainnya? Masalah waktu sih, Bu. Pada saat ada tugas kelompok, sering teman-teman nggak tepat waktu. Jadi molor, bahkan ada yang nggak hadir pada saat diskusi, Bu. Oke, oke. Kalau begitu, kita bahas masalah waktu dulu ya. Kalau masalah waktu, siapa yang menentukan waktu diskusi kelompok? Saya sih, Bu. Karenanya saya percaya. Saya menentukan waktunya untuk kerja kelompok. Oh, kalau begitu, apakah kamu sudah memperhatikan waktu luang teman kamu? Hei, belum sih, Bu. Karena saya melihat waktu luang saya aja. Nah, kan? Apakah pada saat itu ada yang menerima atau bagaimana? Ada yang menerima, ada yang tidak, Bu. Oke, kalau begitu, bagaimana seharusnya agar semua bisa mengikuti diskusi kelompok dan menerima atau menyepakati waktu bersama? Menurut saya, seharusnya saya juga mempertimbangkan waktu teman-teman saya, Bu. Nah, bagus tuh. Selanjutnya, menurut Rahma nih, gimana caranya agar kamu bisa mempertimbangkan waktu teman-teman kamu? Hmm, Menurut saya bisa tanya waktu kosong teman-teman saya dan melihat waktu di mana semua bisa punya waktu kosong yang sama. Kemudian kita sepakatin waktu diskusi pada saat waktu kosong tersebut. Nah, bagus tuh. Terus, bagaimana jika ada yang tidak setuju? Ya, seharusnya semua sepakat dengan waktu yang telah ditentukan atau kita bisa voting suara terbanyak, Bu. Wah, pintar nih Rahma nih. Bagus itu. Berarti permasalahan waktu sudah ketemu solusinya kan? Iya, Bu. Nah, tapi ada lagi, Bu, masalah lain. Oh ya, masih ada ya? Coba ceritakan masalah apa lagi yang menghambat kamu dalam diskusi. Dalam diskusi itu ada teman yang tidak
tahu mengenai topik diskusi, Bu. Jadi kan nggak jalan diskusinya. Betul juga sih. Nah, sekarang apa yang akan Rahma lakukan untuk menyelesaikan masalah Rahma tadi? Nanti saya bersama teman yang sudah paham topik diskusi akan memberikan penjelasan singkat kepada teman yang belum paham tadi. Lalu, apa tindak lanjut agar teman memahami topik diskusi? Saya akan memberikan penjelasan singkat kepada teman tersebut. Kemudian saya akan bertanya dengan teman kelompok jika mereka ada yang belum paham. Bagus. Rahma sudah memiliki solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, dari pembicaraan kita tadi, apa saja yang akan kamu lakukan agar Rahma dan teman-temannya bisa melakukan diskusi kelompok dengan baik? Wah, banyak sih Bu yang tadi saya bilang. Jadi saya akan mempertimbangkan waktu teman saya dalam menentukan waktu diskusi. Ya. Kemudian saya akan membuat kesepakatan, menyamakan persepsi mengenai tugas kelompok. Saya juga akan menjelaskan mengenai tugas kelompok bila ada yang belum paham. Kemudian saya juga akan menentukan jawaban yang tepat melalui voting suara terbanyak, Bu. Mencari suara terbanyak atau melakukan voting. Kemudian membagi peran agar semua anggota kelompok itu bisa berkontribusi dalam diskusi kelompok itu, Bu. Wah, mantap nih. Rahma keren deh. Nah, kamu sudah dapat solusinya kan? Dan Rahma sudah membuktikan bahwa Rahma adalah siswa yang pintar. Namun ingat ya, jadi Rahma juga harus membantu teman-temannya dalam kelompok dan berdiskusi. Akan membantu kepemimpinan kamu. Terutama misalnya, Rahma mau menjadi CEO sebuah perusahaan nanti. Kamu pasti tentu akan bisa memimpin bawahanmu dengan baik. Nah, selanjutnya, bagaimana kamu akan menjaga komitmen terhadap permasalahan kamu tadi? Saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik, Bu. Mendengarkan teman saya juga akan lebih terbuka dan menghargai pendapat teman saya. Saya juga akan berusaha menyepakati hal-hal dengan voting atau musyawarah mufakat, Bu. Wah, komitmennya bagus sekali tuh. Semoga Rahma bisa melaksanakannya. Ibu jadi ingin tahu nih, kira-kira siapa ya yang akan membantu Rahma dalam melaksanakan komitmennya? Saya berharap sih Ibu Guru mau mengingatkan saya terus, Bu. Gitu ya. Baiklah kalau gitu. Semoga Rahma bisa melaksanakan komitmennya ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas dukungannya. Sama-sama Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sudah. Oke. Demikian Gimana nih? peran coaching yang dilakukan oleh Mbak Henik dan Bu Rahmah. Dipersilahkan kepada Lalu Muhammad Junaidi untuk memberikan komentar. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan bersama bermain peran tentang coaching berdasarkan kasus satu yang diperankan oleh Ibu Heni selaku coach dan Ibu Rahmawati selaku coachee. Saya beberapa kesempatan tadi sudah menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh aktor dari kasus satu ini.
Baik, saya akan coba untuk mengulas sedikit hasil pengamatan saya. Yang pertama, eh, kita lihat tujuan. Jadi kalau melihat eh, praktek coaching model Tirta itu untuk tujuannya sudah tergambar sangat jelas, kelihatan sekali dari apa yang disampaikan tadi eh, oleh pemerannya. Saya mengutip sedikit. Oh iya, baiklah kalau begitu. Apa tujuan yang ingin kamu capai dari diskusi kita kali ini? Nah, ini adalah pancingan untuk menyampaikan tujuan dalam praktik coaching ini. Saya ingin punya solusi dari permasalahan saya, Bu. Nah, ini adalah ungkapan bahwa coaching ini mempunyai tujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach rupanya. Selanjutnya, ketika kita melihat eh, identifikasi, identifikasi saya juga sudah menemukan. Contohnya pada kutipan, saya senang belajar sendiri karena saya bisa lebih bebas berekspresi, Bu. Dan terbukti hasil belajar atau tugas mandiri saya selalu mendapat nilai tinggi, Bu. Jadi saya bisa mengerjakan dengan cepat tanpa menunggu teman. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari Kuci. Nah, dan saya melihat juga dari coach tadi sangat pandai untuk memancing si Kuci untuk bisa mengeksplor kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya. Di samping itu juga ada beberapa pernyataan juga yang saya tangkap tadi yang menggambarkan identifikasi dari permasalahan apa namanya dari coaching ini. Ya, Bu, karena setiap tugas mandiri saya selalu mendapat nilai 100, tapi kalau berkelompok nggak ada yang mendengarkan pendapat saya. Jadi nilai saya sering lebih rendah, Bu. Nah, ini adalah identifikasi. Ini luar biasa. Selanjutnya rencana aksi. Rencana aksi ini lumayan banyak yang ingin disampaikan. Rencana aksi yang ingin disampaikan. Jadi di sini juga terlihat dari coach sangat lihai memancing dengan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari Kuci dalam menyelesaikan masalahnya. Saya sedikit mengutip, rencana aksi dari Kuci dalam rangka untuk atau tindak lanjut untuk menyelesaikan masalahnya. Saya akan memberikan penjelasan singkat, kemudian saya akan bertanya dengan teman kelompok jika ada yang belum paham. Nah, ini adalah rencana aksi dari Kuci untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya juga, ini untuk memperkuat rencana aksi dari Kuci adalah saya akan mempertimbangkan waktu teman saya dalam menentukan waktu diskusi, menentukan waktu sesuai kesepakatan, menyamakan persepsi mengenai tugas kelompok, dan seterusnya. Ini adalah rencana aksi yang akan disampaikan oleh Kuci. Selanjutnya, yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini terlihat sekali sangat jelas, ya, baik dari coach maupun Kuci, ya, sangat jelas terlihat di sini sudah ada pancingan-pancingan yang menuju
atau yang menunjukkan tanggung jawab. Jadi memberikan tak pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Ya, saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik, Bu. Mendengarkan teman saya juga akan lebih terbuka dan menghargai teman saya, Bu. Dan berusaha menyepakati hal-hal dengan footing atau musyawarah mufakat, Bu. Nah, ini adalah tanggung jawab yang luar biasa dari Kuci dalam rangka untuk proses penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kemudian terlihat sekali di sini bentuk tanggung jawab dari Kuci adalah saya berharap ibu guru mau mengingatkan saya terus, Bu. Nah, inilah yang bisa saya amati dari praktek coaching model Tirta yang diperankan oleh eh, Ibu Heni dan Ibu Rahmawati dalam kasus satu ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Demikian hasil peran kucing yang diperankan oleh Mbak Hinik dan Ibu Rahmawati, dan sekaligus tadi sebagai penutup komentator yang langsung oleh Pak Lalu Muhammad Junaidi. Demikian hasil simulasi kucing kelompok F2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.